Balai Kota. Di era gubernur yang sebelumnya, para pendemo bisa masuk ke dalam untuk bertemu langsung dan berbicara langsung untuk menyampaikan suara mereka kepada Bapak Gubernur ataupun Bapak Wakil Gubernur. Bukti-buktinya kamu bisa lihat di akun YouTube Pemda DKI. Tahun 2013, Bapak Ahok pernah menerima Bamus DKI untuk masuk ke dalam dan berbicara langsung dengan Bapak Basuki Cahayapurnama yang waktu itu menjadi Wakil Gubernur. Kemudian di tahun yang sama, Bapak Basuki Cahayapurnama menemui para pendemo dari kumpulan buruh yang membicarakan mengenai UMR dan lain-lain, dan beliau keluar dari gerbang, padahal stafnya sudah tidak melarang keluar dari gerbang, tetapi beliau memilih keluar dari gerbang, menemui langsung para pendemo untuk berbicara dan menjelaskan kepada semuanya, bahkan mengundang mereka untuk mengadakan pertemuan sebulan sekali. Bukti-buktinya kalian bisa lihat di akun YouTube Pemda DKI, jangan dihapus ya. Tapi entah kenapa dengan gubernur yang sekarang yang bisa masuk ke dalam hanya Bamus DKI yang belum namanya terima duit hibah, Bang Ja'far dan kelompok-kelompok ya yang seperti itulah. Sedangkan untuk masyarakat yang ingin menyampaikan suara masyarakat Jakarta tidak diizinkan masuk, gerbang ditutup, dijaga oleh aparat, dan sang gubernur tidak berani keluar dari ruangannya. Bacot boleh santun, janji boleh gede, nyali loh, pentil nis. Tahun depan berdasarkan tahun ini, karena kan kalau mau menghitung UMP selayaknya kata Pak Gubernur dihitung, diproyeksikan ke tahun depan baru cocok kan ya. Jadi tadi sudah berhasil Dewan Pengupahan memutuskan seperti itu. Nah tinggal sekarang kita bicara UMP. UMP kan juga harus mengingat perusahaan yang kecil, pasti UMP di atas KHR, pasti udah pasti itu. Tapi itu pun tetap tidak cukup, makanya kami memberikan jaminan kesehatan. Jadi masuk puskesmas gratis, dirujuk ke RSUD, asal kelas 3 juga gratis, sampai obat-obat kita tanggung. Termasuk sekolah yang tidak mampu tahun depan, kita akan bantu kartu-kartu pintar yang penuh sampai ke sekolah swasta. Jadi kalau anak-anak kita tesnya kurang bagus, sekolah swasta kita kasih BOP dalam bentuk tabungan Monas. Ya, jadi tabungan Monas seperti itu. Lalu transportasi kami juga akan bangun rumah. Jadi saya juga harap para kawan-kawan dari pekerja, kalau ada waktu kosong bisa ke tempat saya habis maghrib, kita ngobrol lah. Kita bisa bikin tiap bulan sekali ada keluhan apa, bicara sama saya. Ya. Kartu sehat 10 November. Nanti kartu pintar 17 November. Tapi jangan tiap bulan datang begitu banyak, nggak tahan kasih makannya. Ya. Maksudnya lo lihat baik-baik siapa yang masuk, yang baru kemarin terima duit hibah. Lihat nih siapa yang masuk. Dia yang baru kemarin terima duit hibah, yang bilang banjir cuma hari libur doang. Kita harus bersyukur loh. Banjir besar kita ini selalu hari libur. Oh gitu. Ini kalau bukan Anies, Gubernur Soleh, doanya, ini terjadi Senin, Selasa, Rebo. Bukan semua hari sama baiknya bang kalau Bukan. banjir. Gue kira diterima masuk ke dalam, mau ngapain? Mau nyuarain suara kepentingan rakyat banyak. Enggak, tapi ini cuma belain kepala preman Langlinglung. Aduh, ilah. Aku nggak perlu nge-up langsung semuanya, karena kalau kalian mau lihat, bisa langsung lihat di akun YouTube-nya Pemda DKI. Mudah-mudahan nggak dihapus. Yang jelas poin yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, belain preman Langlinglung, nggak mau dibilang gimana-gimana. Dan yang satu lagi, dia meminta agar Pemda DKI kalau mau apa-apa musyawarah dengan mereka, agar mereka bisa membantu menyelesaikannya. Ya, musyawarahnya mungkin dengan jalan yang kemarin baru saja dilakukan oleh gubernur yang sekarang, yaitu memberi dana hibah. Sorry nih, gue banding-bandingin lagi. Dulu di saat orang memperjuangkan untuk membangun rumah sakit kanker demi kepentingan orang banyak,
kalian teriak-teriak keberpihakan. Dan sekarang, di saat ada yang memperjuangkan permainan yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya, Formula E, kalian diam, tidak bersuara, tanpa punya malu sedikit pun. Pak. Udah. Pukul aja, Pak. Udah. Jangan but. Siapa tuh? Sini. Pangkatmu apa? Mas, sini Mas, lu tuh. Pangkatmu apa sini? Nama lu siapa? Siapa boleh masuk? Nama lu siapa? Tolong buka dikit. Ya, kenalin dulu. Mana yang main itu? Cus, Bang Aldi, GDI. Karena mengira mereka anarkis. Mereka melawan karena anggota mereka ada yang dipukul dan berdarah. Anggota mereka ada yang ditahan di dalam, sedangkan mereka dilarang untuk menemui anggota mereka. Dan kelompok Bang Ja'far tetap ada di dalam. Wajar kalau mereka khawatir ada apa-apa dengan kawan mereka. Satu masuk. Lagi masuk. Ini Pak. Bentuk keberpihakan yang hanya boleh masuk ke dalam hanya kelompok Bang Ja'far, kelompok mereka lah orang-orang yang sudah terima dana hibah dan bisa cincai dengan apa kemauan sang gubernur yang sekarang. DKI hancur di tangan orang yang suka teriak-teriak bawa pribumi atau non pribumi. DKI hancur di tangan orang yang suka membawa-bawa unsur agama di dalam urusan pemerintahan. DKI hancur di tangan seorang Anies Baswedan. Monas, sebagian pohon ditebang. Di atas batu alam dipasang aspal. Seolah-olah aspal itu bisa menjadi karpet yang bisa digulung setelah tidak dipakai lagi. Kemudian bagaimana dengan pohon-pohon yang sudah ditebang? Masih terus berbohong, bilangnya sedang disehatkan, tetapi hanya merupakan gelondongan-gelondongan kayu yang disimpan diumpetin dari para wartawan. DKI hancur di tangan seorang Anies Baswedan. Anggap saya, nggak peduli. Jawab anggota saya. Sorry Nis, gue banding-bandingin lagi. Dulu di saat orang memperjuangkan untuk membangun rumah sakit kanker,